Saya memberi tugas mahasiswa berlatih untuk menulis dengan baik. Mahasiswa berlatih untuk berkomunikasi dengan baik. Apa tujuan saya? Tujuan saya apa? Dan itu menjadi tujuan kita semuanya. Apa tujuannya? Supaya kita menjadi pembelajar yang baik. Maka kemudian kalau tugas-tugas itu dinodai, dicurangi, ya, ada mahasiswa yang mencoba untuk berbuat curang, maka itu sudah menodai tujuan dari pembelajaran ini. Ya. Dan saya tidak akan meluluskan kalau perilaku ini kemudian tidak diperbaiki, ya, tidak diperbaiki. Nanti mengulangnya bisa tahun depan, ya. Jadi ini penting banget, ya. Jadi jangan sampai ditiru. Dan saya tidak menyebut nama, ya. Saya tidak menyebut nama, saya hanya menceritakan perilakunya. Apakah bisa ditebak kira-kira perilaku apa itu? Apakah bisa ditebak kira-kira perilaku apa itu? Kira perilaku apa? Plagiarisme, Pak. Plagiarisme, oke. Ya, plagiarisme. Ya. Kenapa menurut saya ini berbahaya? Ya. Karena ini berarti ada sesuatu, ada keinginan yang luar biasa untuk mendapatkan nilai bagus, untuk bisa dianggap berkemampuan baik, tetapi dengan cara-cara instan, tidak melakukan apapun, ya, tidak berusaha maksimal, ya. Dan itu berbahaya, ya, dan itu berbahaya. Nanti ketika lulus akan itu menjadi sifat, itu menjadi karakter, ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan keberhasilan, tetapi dengan cara-cara tanpa berusaha, ya. Cukuplah dengan menggunakan cara-cara yang simple, ya, hanya dengan modifikasi sedikit, ya, manipulasi sedikit, lalu kemudian mendapatkan nilai bagus, ya. Jadi perilaku yang seperti itu sepertinya itu sedang menipu dosennya, sepertinya. Tetapi menurut saya itu adalah menipu dirinya sendiri, ya, menipu dirinya sendiri, ya. Jadi nanti ini saya tampilkan, jangan sampai ini ditiru, ya. Ini berbahaya banget. Saya pernah berpesan dan itu di awal-awal pertemuan. Saya lebih senang tulisan itu tipis, jelek, tapi itu tulisan sendiri. Daripada tulisan itu bagus, tapi sebenarnya itu comot punya orang lain, ya. Setuju ya? Halo? Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Sekarang saya akan menampilkan, ya, dan saya tidak menyebut nama, jadi tenang saja, ya. Saya nggak akan menyebut nama, dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki perilaku ini, ya. Tetapi kalau memang tidak diperbaiki, maka nanti perbaikannya, mengulangnya di tahun berikutnya, ya. Dan saya akan memeriksa yang lain. Jadi ini adalah sebagai informasi awal. Nanti kalau ternyata masih ada, setelah saya menjelaskan seperti ini, kok masih ada, masih menemukan yang seperti itu, maka nanti saya akan kelompokkan ke kelompok yang harus mengulang. Nah, begitu ya. Saya serius, saya nggak pernah bercanda kalau mengajar, ya. Saya tidak pernah bermain-main dalam dunia pendidikan, ya. Karena saya berhadapan dengan calon akademisi. Jadi saya itu berhadapan dengan calon guru ini, ya. Maka kalau saya nggak serius, nggak benar, ya, maka nanti khawatirnya sifat-sifat itu menular kepada murid-muridnya, ya, dan itu berbahaya, ya. Baik, apa yang akan saya ceritakan ini bukan itu berarti saya membenci orangnya, ya. Saya tidak membenci orangnya, tapi saya membenci perilakunya, ya. Jadi sehingga nanti jangan khawatir, ya, nggak usah takut begini begitu. Saya tidak membenci orangnya, saya tetap mencintai semua mahasiswa saya, ya. Bahkan ini saya ungkapkan adalah dalam rangka itu bentuk saya mencintai, ya. Kalau saya nggak mencintai, saya biarkan aja yang kayak gitu-gitu itu saya loskan aja. Udah saya kasih nilai A. Tapi itu bukan cinta namanya, ya. Berarti saya membiarkan itu terjadi, ya. Baik, saya akan ceritakan, ya. Saya akan tampilkan, dan ini tidak menampilkan nama, tenang saja, ya. Oke, saya tampilkan. Oke. Judul sudah saya tutupi, nama file sudah saya rubah, ya. Saya beri contoh tidak baik, ya. Kelihatan ya? Contoh tidak baik. Terlihat, Pak. Terlihat, oke. Jadi ini tulisannya, sekilas ini tampak baik-baik saja, ya.
Sekilas ini tampak baik-baik saja. Coba lihat, tidak ada yang aneh dengan teks ini, tulisan ini. Ini sekilas tampak baik-baik saja. Lalu, ini saya close. Itu sebelum saya baca, itu saya cek similarity-nya. Hasilnya begini. Kecil ya, similarity-nya itu cuma 8% lah. Berarti ini ori memang. Tulisan sendiri lah ya. 8%. Betul nggak? Betul? Betul, Pak. Ya, Pak, Betul, betul. Pak. Iya, Pak. Jelas sudah tidak ada apa yang mencurigakan ya. Dari mana kemudian saya harus memeriksa lebih lanjut ya. Ada beberapa hal yang saya harus melihat ini atau memeriksa ini lebih lanjut ya. Saya cerita dulu begini. Jadi era informasi itu, di mana informasi sudah melimpah luar biasa, itu untuk membuat makalah dengan cara copy paste itu mudah banget. Betul nggak? Betul, Jadi Pak. kita membuat Betul, Pak. tulisan dengan cara copy paste itu mudah banget dilakukan ya. Mudah sekali. Nah, lalu kemudian karena itu mudah dilakukan, ada lalu orang mengembangkan mesin atau alat untuk mengecek keaslian sebuah karya. Ya. Lalu muncullah ada apa yang disebut sebagai Turnitin, ada plagiarism checker, dan masih banyak alat-alat untuk pengecekan yang lain. Masih banyak. Nah, lalu setelah alat itu muncul, orang itu nggak kehabisan cara, nggak kehabisan akal. Jadi karakteristik kita itu, ya banyak orang ya, begitu ada peraturan begini, lalu sebagian orang berpikir bagaimana caranya supaya kita tidak terkena aturan itu. Sebagiannya menempuh dengan cara yang benar, sebagiannya menempuh dengan cara yang tidak benar. Ya, dengan cara yang tidak benar. Nah, orang yang menempuh dengan cara yang benar, maka dia belajar bagaimana menulis yang baik, bagaimana seharusnya menulis itu. Ya. Tetapi orang yang menempuh dengan cara yang tidak benar, dia caranya begini. Bagaimana supaya tulisan saya ini tidak terbaca oleh mesin itu? Ya, bagaimana caranya supaya tulisan saya ini, walaupun sebenarnya copy paste, itu tidak terdeteksi oleh mesin itu. Nah, ini cara yang tidak benar. Ya. Nah, lalu orang melakukan berbagai cara. Cara-cara yang tidak benar itu banyak caranya. Saya nggak akan cerita tentang cara-cara yang tidak benar itu. Ya. Nanti ditiru. Tetapi kita juga bisa kok nyari sendiri cara-cara untuk itu. Tetapi tentu kita tidak belajar tentang hal itu. Saya akan menunjukkan apa yang dilakukan oleh penulis ini dengan cara yang tidak benar itu. Secara umum, bagaimana sih prosedur pengecekan itu? Mekanismenya seperti apa? Tulisan kita masuk, ya, lalu tulisan kita itu disandingkan dengan tulisan-tulisan lain yang ada di internet, begitu kan? Mana yang sama? Oh, ternyata ini sama dengan teksnya sama dengan ini. Caranya kan begitu. Maka salah satu cara yang tidak benar itu bagaimana sekiranya tulisan saya ini tidak mungkin sama atau dipastikan berbeda lah dengan sumber-sumber yang lain. Maka dimanipulasilah teksnya itu. Contoh manipulasinya seperti apa? Saya tunjukkan begini. Dan ini saya tunjukkan untuk tidak ditiru. Ini adegan berbahaya dan hanya bisa dilakukan oleh ahlinya saja ya. Ahli apa? Ahli. Oke. Saya kembali ke sini. Ya. Tulisan ini, teks ini, yang sepertinya baik-baik saja ini, sebenarnya tidak baik-baik saja tulisan ini, teks ini. Ya. Coba perhatikan ya. Kalau ini saya blok, teks ini saya blok begini. Ya. Lalu saya warnai dengan hitam semua. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Ada apanya? Ada huruf I di depan katanya. Ada I-nya. Oke, ya. Ada huruf, setiap kata ada huruf I-nya di depannya itu. Ya, setiap Iya. kata ditempeli dengan huruf I di depannya semuanya. Setiap kata. Maka kalau seperti itu disandingkan dengan teks yang lain, ya tentu nggak terbaca oleh sumber yang lain. Tapi sebenarnya tulisan ini ada, ya. Ini contoh cara yang tidak benar. Bagaimana bisa begini ya?
Jadi setiap di depannya diberi I, lalu diberi warna putih. Ini warnanya putih nih. Jadi di depan kata berpendapat ini ada tulisan I tapi diberi warna putih. Ini nih. Ya, ini warna putih nih sini. Nah, ya. Di sini juga ada sama nih. Ini warna putih, ini huruf I di sini. Nah, huruf I, ya. Kalau dibuat teks warna merah, ya ini merahnya ya, merah. Nah, ada di situ. Di sini nih warna merah. Logis ya caranya ya, betul nggak? Apakah hanya ada satu cara ini? Banyak caranya. Ya. Jadi caranya banyak supaya tidak terdeteksi itu banyak caranya. Tetapi itu bukan cara yang baik, ya. Cara yang baik nggak begitu. Cara yang baik baca, dianalisis, dibuat sintesa, lalu kita menulis hasil membaca. Saya sudah pernah mengajarkan itu. Kalau kita sudah berdiskusi tentang itu panjang lebar, ya, lalu kita mempraktekkan yang seperti ini, berarti kita sendiri memang yang tidak ingin menjadi pembelajar yang baik, ya. Dan itu bukan tujuan kita belajar, ya. Tujuan kita belajar adalah supaya kita menjadi manusia pembelajar, ya. Sekali lagi, ini adalah bukti saya mencintai mahasiswa saya, ya. Kalau saya tidak mencintai, saya akan membiarkan ini semuanya, ya. Saya bisa kok memberi nilai A semuanya, gampang nilai A itu. Tetapi kalau dengan proses yang seperti ini, berarti saya menodai dunia pendidikan, ya. Saya tidak berusaha untuk menjadi guru yang baik, ya. Setuju? Halo? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik. Karena sudah setuju, ya. Dan saya ingin nanti kita sama kok, ya. Saya itu sama. Saya juga terus belajar menulis, ya. Saya juga tidak pernah mengatakan saya ini sudah sangat bagus tulisannya, enggak. Saya sama kok. Saya juga sedang belajar menulis, ya. Saya juga masih terus belajar membaca. Saya juga sama masih belajar terus menjadi pembelajar yang baik, ya. Jadi sama, saya tidak merasa lebih baik dan saya belajar bersama mahasiswa, ya. Jadi sekali lagi, perkuliahan itu mahal harganya, ya. Tidak semua orang berkesempatan atau diberi kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi. Jadi ini kita syukuri, ya. Kita terus berjuang, berusaha menjadi pembelajar yang baik. Setuju ya? Halo? Saya Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju sekali, Pak. Ini penting banget, ya, penting banget. Jadi nanti sampai dengan hari yang terakhir, hari pengumpulan yang terakhir, kalau yang seperti ini belum diperbaiki, maka saya tidak boleh meluluskannya, ya. Saya harus menundanya, ya. Jadi nanti silakan setelah kita berbicara seperti ini, berdiskusi, langsung kita menengok tulisan kita sendiri masing-masing. Memeriksa kembali apakah saya melakukan itu juga, ya. Jangan-jangan saya juga melakukan itu, ya. Nah, kalau iya, berarti masih ada kesempatan kita untuk menjadi lebih baik, ya. Tipis nggak apa-apa kok, jelek nggak apa-apa, kalau itu memang sudah hasil belajar kita. Setuju ya? Setuju ya? Setuju, Pak. Oke. Setuju, Pak. Saya sudah pernah cerita bahwa penilaian itu adalah sebuah proses membangun nilai supaya kita menjadi manusia yang bernilai, ya.